Cancer, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak ya. Kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga tanggal 14 bulan Agustus 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya Cancer bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Baik Cancer, langsung Mari mulai. Ini dia. Ada energi dari Ace of Wands di sana, Four of Pentacles, kemudian ada Page of Pentacles reverse, Knight of Pentacles, dan kemudian di sini ada energi dari Nah, berikut ada energi dari The Magician, Two of Swords, kemudian ada energi dari Five of Swords reverse, dan kemudian ada energinya di situ ya. Oke, jadi kalau melihat untuk beberapa waktu belakangan hari ini, kamu bukannya berusaha gimana ya caranya biar kami makin harmonis, gimana ya caranya biar dia makin betah sama aku, makin sayang sama aku, makin cinta, biar dia mempertimbangkan masa depan hubungan kami. Bukannya seperti itu ternyata apa yang kamu lakukan ya. Tapi kamu justru kayak lebih memilih untuk nyari ide bagaimanalah caranya supaya kamu dengan si dia hubungannya, entah itu ceritanya berpisah saja atau hubungannya cukup di urusan pekerjaan saja gitu ya, ini hanya cukup sebagai teman saja gitu. Kamu justru lebih prepare ya untuk mempersiapkan keadaan seperti itu, bukan sebagai kekasih, bukan sebagai pasangan rumah tangga. Nah di situ bisa-bisa kamu sedang sibuk nih mencari alasan ya, mencari alasan untuk dia mundur dari relationshipnya kalian gitu. Aku nggak usah chatting dia lagi, aku nggak usah telepon dia lagi, aku tolak aja ajakan perjumpaannya dia gitu, aku ajak aja dia ngobrol untuk kita bercerai saja. Nah lebih ke situ arah-arahnya energi kamu. Mari lihat ya. Memang mungkin karena ada situasi ya, karena ada keadaan gitu loh. Ada kayak kamu sakit hati ya, kamu kecewa gitu loh ya. Bisa-bisa ya karena kamu ngambek aja, karena kondisi sekarang kamu lagi marah, hatimu lagi nggak tenang gitu loh ya. Sehingga kamu mungkin gue nggak mau punya pengalaman gini-gini terus, udah deh dia nggak cocok sama gue. Nah kamu bisa punya kesimpulan cepet gitu loh, punya kesimpulan cepet bahwa hubungan ini tuh ya nggak perlu untuk diberikan atensi, nggak perlu untuk digarap dengan baik gitu ya. Makanya kamu udahlah kita temenan aja lah, kita sebagai saudaraan aja lah gitu ya, kita pisah aja lah. Nah lebih ke sana. Jadi kamu yang bisa mengambil sikap untuk ngeblokir dia biar dia nggak bisa mengakses aku nih loh sakit hati kemarin dia ngomongnya ini ke aku, blokir aja lah ini orang gitu ya. Biar dia nggak punya kesempatan untuk nyakitin aku lagi. Di sana modelnya ya. Kamu bisa juga kayak yang tidak nyaman gitu ya, nampaknya dia hanya memanfaatkan aku aja nih, dia hanya butuh duitku aja, dia hanya butuh tenaganya aku aja, dia hanya butuh waktunya aku aja. Nah, bisa juga kan pertimbangan kamu seperti itu. Udahlah, aku nggak mau lah ngasih apa yang dia butuhkan dari aku, gitu ya. Toh dia juga bukan bikin aku seneng kok. Masa iya sih asal ketemu duit, asal ketemu minta seks gratis misal. Ya. Aku nggak mau lah seperti itu. Ngapain juga aku hadir untuk menjadi induk semangnya orang lain ya. Ngapain aku pelihara benalu. Nah gitu kamunya. Jadi kamu akhirnya mari lihat mau ngebatasin dirinya kamu ya dengan si seseorang ini gitu loh di sana. Aku lagi nggak mau ngobrol sama dia, males. Aku males ngobrol sama dia, aku males ketemuan sama dia gitu. Udahlah
aku hindari dia dulu lah, gitu. Aku blokir dia dulu lah. Di situ kamunya ya. Jadi bukan lagi nunjukin semangat sebagai kekasih kamunya, gitu loh. Ya, mampus sajalah ini rumah tangga ini, gitu. Kasih aja lah alasan dia untuk mau menceraikan aku. Di sana juga bisa. Itu loh. Kayak kamu nggak mau dapat uji coba lebih lanjut lagi dari si ayam bebeknya kamu ini. Itu loh. Mungkin kamu nganggep ya ngapain hidup untuk meribetkan diri perkara orang lain gitu ya. Jadi kamu masih menganggap dia adalah orang lain di sana. Walaupun kalian sudah suami istri, sudah beranak pinak ya. Beranak pinak berurat berakar gitu ya. Tapi bisa-bisa kamu kayak, aku capek sih selama ini jadi istrinya dia, jadi suaminya dia gitu. Pacaran sudah 7 tahun sama dia tapi kok kayaknya aku kecewa banget lah. Masa iya sih pacaran-pacaran doang? Nah, itu bisa ya. Kamu punya alasan untuk tidak nyaman di relationship ini sehingga kamu juga memberikan alasan kepada dia untuk merasakan ketidaknyamanan yang serupa dan sama. Itu kalau mari lihat. Ya, jadi kamu berusaha di sini untuk tidak menjadi person yang nice. Gitu loh. Ketemu sama dia kamu banyak diem. Ya. Kamu kayak ngecuekin dia. Gitu. Kamu pura-pura menganggap dia tidak ada padahal dia nyata di depan hidungnya kamu gitu. Ya, kamu bersikap dingin di situ. Kamu bahkan bisa bersikap tega gitu ya. Kamu ngomong-ngomong kasar sama dia. Nah, itu juga bisa. Mungkin ini adalah bagi orang-orang yang sakit hati. Biar lu tahu gue sakit hati, biar lu juga ngerasain sakit hatinya gue gitu ya. Jadi kamu bisa ngomong kasar, daripada gue sakit kepala sendiri, sedih-sedih sendiri, gitu, gue ngasih tahu aja sama dia bahwa dia nyakitin gue, gitu ya. Jadi kayak kamu berusaha untuk belak-belakan di sini bahwa kamu sedang tidak setuju, ya. Kamu sedang tidak setuju dengan apa yang terjadi dalam relationship-nya kalian berdua, gitu loh. Kamu jadi lagi ekspresif lah, seperti itu kalau mari lihat ya. Makanya yang bagi punya pemikiran berpisah kayaknya lebih baik, maka kamu akan ngasih dia bertubi-tubi gitu ya. Alasan-alasan untuk membuat dia hengkang. Ya, berangkat dia dari hidupnya kamu, biar dia jangan usik-usik kamu lagi. Seperti itu, mari lihat energi dari kamunya. Di sana, ya kan? Jadi ya berbahayalah, bisa-bisa berbahaya bagi dirimu ya untuk membiarkan dia masuk ke zona nyamannya kamu, ke ring satu hidupnya kamu. Berbahaya di matanya kamu perihal tentang si seseorang ini gitu. Untuk di hubungan PDKT pun boleh-boleh gini ya, memang kalau di hubungan PDKT kamu belum siap aja untuk berkelanjutan dalam relationship ini sama si dia gitu loh. Jadi ada beberapa di antara kalian sebelum dia berjuang untuk kamu gitu ya, mengusahakan biar PDKT ini naik level menjadi pacaran, kamu kayak berusaha untuk belak-belakan aja lah. Kamu tidak mau dituduh sebagai orang yang PHP, sebagai pria hidung belang gitu ya, tante-tante girang gitu ya kan. Jadi kamu bisa kayak udah aku belak-belakan aja sama orang ini gitu loh ya. Jadi pokoknya kamu tidak seret gitu aja. Kamu nggak seret ke si pasangannya kamu, nggak seret kamu, gitu. Lagi nggak doyan kamu sama dia, gitu ya. Lagi males hati kamu lihat dia, gitu. Lagi nggak suka gitu loh, di sana. Lagi marah, lagi kesel, nah itu ya. Lagi seperti itulah energinya kamu, ya, untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 ini. Nah, kemudian kalau dilihat ya Cancer, energi dari pasangannya kamu. Atau adalah pertimbangan-pertimbangan kamu yang lain ya. Misalnya pertimbanganmu, aduh ini tuh dosa. Oh ini tuh tidak pantas relationship-nya dijalani. Gitu ya. Berbahaya nih. Nah itu ya. Nah dan kalau dilihat energi dari pasangannya kamu,
nampaknya iya sih, dia bisa-bisa aja memang kayak butuh sesuatu dari kamu. Ya, bagi kalian yang menganggap kayaknya dia manfaatin aku nih dari sisi finansial. Apakah memang betul dia manfaatin kamu? Iya, betul, ada di situ, ada. Ya, kalau kamu curiga dia memanfaatkan kamu, maka mari bantu kamu ya untuk melihat benar tidak firasatnya kamu. Maka jawabannya mari iya, ada ke arah sana. Gitu ya. Dan memang kalau seseorang ini tuh dia dia ini nih. Oh, kalau ada di antara kalian yang merasa bahwa kok dia mau pacaran-pacaran aja ya, lambat banget dia mau melamar aku. Ini loh udah 2 tahun pacaran, usia kami bukan lagi muda. Aku nih udah kebelet nikah gitu ya. Tapi dia kok lambat ya mau melamar aku. Udah pernah tak lamar tapi dia tolak. Gitu ya. Memang betul, kalau untuk sampai ke pernikahan saya lihat dia belum siap. Belum siap ini. Dia punya kecepatan sendiri nih. Karena kayaknya seseorang ini tuh lagi peduli tuh kepada masa depan ya. Maksudnya pada karir, bisnis, uang. Nah ini. Ya, dia lebih kayak peduli ke arah situ. Itu loh. Daripada mengejar pernikahan. Walaupun kamu bilang, usia dia enggak muda lagi loh Cimari. Walaupun usianya dia udah enggak muda gitu. Tapi lebih penting lagi dia kenyamanan, kesejahteraan soal uang. Gitu loh. Halah, ngapain juga dia si sekolah tinggi-tinggi. Toh dia ujung-ujungnya jadi emak-emak rumah tangga kok. Menurut kamu. Menurut dia enggak. Studi itu tuh harga diri. Gitu ya. Atau dia yang kayak, aku harus konsisten dong. Masa iya sih hanya sampai semester 5 aja menamatkan sekolah, enggak gitu ya. Menyelesaikan kuliah ini tuh jadi sarjana, enggak bisa nih. Nah, bisa dia di sana, enggak malah dulu nikah. Lah, harus selesai dulu lah ini studinya. Payah-payah tuh emaknya aku jual sebidang tanah untuk nyekolahin aku ke kota. Di sana dia ya. Ya, kalau hanya mau untuk sebagai pacaran aja sama kamu, oke, hayo katanya. Tapi lebih dari itu, lebih daripada itu tidak katanya. Gitu ya. Jadi mau-maunya kamu bisa, memang tidak kamu dapatkan dari dia. Mau-maunya kamu gitu. Beberapa mungkin kamu udah kayak ngasih pancingan-pancingan ya. Supaya dia mau sama aku, ya biar dia mau begini dan begitu dengan aku, udah deh. Aku ngasih dia ini dan itu dengan harapan ya tadi kamu dapat feedback balik dari dia. Tapi ternyata feedback baliknya dari dia itu tuh ya nggak ada gitu ya. Kamu udah ngerayu-rayu dia supaya dia mau staycation sama kamu, check in sama kamu gitu ya. Tapi dia mikirin, waduh kalau aku check in nanti aku buntiang dong gara-gara kamu. Enggak gitu. Dosa dong, zina dong. Di sana ya. Jadi ada ketidaksepakatan lah. Ada ketidaksepakatan kalian. Gitu ya. Di sana. Jadi kalaupun kamu tidak memberikan alasan ya untuk dia minggat dari hidupnya kamu, dia akan minggat sendiri nih. Mari lihat. Dia akan minggat sendiri di sana. Bagi kamu yang tidak merasa bahwa dia tulus sebab dia hanya modus duit aja sama kamu, gitu ya. Ya dia memang cuma mau duit aja gitu loh. Bukan mau sungguh-sungguh jadi kekasihnya kamu. Bukan. Gitu ya. Jadi ada ini energi transaksi soalnya, ya. Ada energi transaksi. Gitu loh. Jadi yang seperti kayak dia hanya akan kasih kamu waktunya dia, tapi kamu harus membayar waktu yang dia berikan ke kamu dengan harga yang mahal. Seperti itu ya. Kemudian mempertimbangkan kamu sebagai pacar, sebagai istri, sebagai suami, dia enggak mau. Gitu loh. Karena ada juga gini, pertimbangannya gini ya. Kalau dia bersama dengan kamu, terlalu besar konsekuensinya katanya. Terlalu besar. Gitu ya. Memang dia cinta duitmu, tapi kalau kemudian
dia hanya terikat satu-satunya ke kamu, tunduk pada peraturan-peraturannya kamu, dia masih belum mau. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau kamu mau cepat-cepat menikah, dia masih punya banyak tanggung jawab lagi. Dia masih punya banyak mimpi lagi. Mendingan dia kejar itu dulu katanya. Seperti itu ya. Jadi balik lagi ya, maunya kamu ternyata tidak sama dengan maunya dia. Gambarannya kamu tentang masa depan kalian tidak sama dengan gambarannya dia. Kayak gitu ya. Jadi dia tidak sepakat akhirnya di sini. Dan kemudian ketidaksepakatan ini tuh sama-sama kalian sadari gitu loh. Ya, sama-sama kalian sadari. Misalnya. Atau dia bisa aja, loh, misalnya karena ini hubungannya cinta bersegi-segi, loh, kamu kan udah punya pasangan, atau dia kan udah punya pasangan. Ya, gak mungkin lah hubungan kalian ini tuh bisa lebih serius lagi. Nah, itu juga bisa di sana. Jadi kayak banyak pertimbangan gitu ya. Banyak pertimbangan untuk kamu mundur, banyak pertimbangan untuk dia juga tidak buru-buru atau dia tidak terlalu serius dulu sama kamu. Seperti itu. Ya, di sana. Jadi kalau misalnya kamu melihat hubungan ini tuh hanya sebab karena dia belum siap aja kelihatannya untuk dinikahi atau menikahi kamu. Iya, dia harus punya banyak duit dulu nih. Ini macam ada merasa tidak nyaman ya tentang finansial. Entah dia datang dari latar belakang yang pernah susah gitu ya. Jadi ketakutan untuk kembali susah dalam urusan uang itu tuh membayang-bayangi dia. Makanya dia harus mempersiapkan dirinya untuk bisa mencegah keuangan menjadi problem di masa depan dia. Sehingga untuk urusan cinta-cintaan entar-entar aja lah dulu gitu. Untuk pernikahan entar-entar aja lah dulu. Di sana ya. Jadi kalau kamu yang kebelet nikah ya, bolehlah kamu pertimbangkan dengan orang lain saja. Kalau udah kebelet banget nih, kalau udah gak sabar lagi nih, masa iya sih ngasih waktu 1 tahun lagi, ini loh udah pacaran 7 tahun gitu. Daripada kamu maksa-maksain untuk menunggu dia sampai dia kapan siapnya, ya udah cari aja lah yang udah siap. 4 miliar perempuan di luar sana, 4 miliar pria di luar sana. Pilihlah salah satu dari 4 miliar itu. Nah, gitu ya. Sana, pada kamu ngambek-ngambek sendiri, sewot-sewot sendiri, kecewa-kecewa sendiri, gitu ya, di sana. Atau kesepakatan tidak dapat kok, kan gitu ya. Ngertilah kapan berjuang, kapan melepaskan, gitu. Kalau orang nggak siap dipaksa-paksa mau menikah, rusak nanti rumah tangga. Namanya nggak siap. Kayak mengkarbit mangga muda, mau diharapkan cepet mateng, akan beda itu rasanya dengan memang dia ranum di pohon gitu loh, ranum alami. Nggak enak itu, nggak enak. Seperti itu ya, di sana. Jadi mari bilang hubungan kalian di kondisi 7 hingga 14 nampaknya lagi kondisi kurang baik-baik saja ya, kurang baik-baik saja di situ. Kalau kamu emosi-emosi, mancing-mancing ribut sama dia, ribut juga ini jadinya, bisa ribut kalian. Ribut jadi musuhan. Gitu loh. Semakin memperlihatkan ketidakcocokan. Gitu ya. Itu. Kalau kamu komplain-komplain sama dia, komplain-komplainnya kamu itu tuh bisa akan dia pakai menjadi sebagai penguat ya, alasannya dia untuk mempertimbangkan hubungan kalian agar disudahi saja. Jadi akhirnya ujung-ujungnya bilang-bilang pisah ini nanti jatuhnya. Gitu loh. Akhirnya memperburuk suasana. Nah jadi terutama kalau rumah tangga ya, enggak cocok ya. Kalau kamu mau make-make ngamuk-ngamuk dulu gitu ya. Enggak usah. Mendingan saat ini kalian rehat dulu. Walaupun kamu keselmu itu tuh hempaskan aja lah ke bantal. Berteriak dalam diam gitu ya. Biar nggak makin kacau nih relationship-nya. Sabar-sabarlah dulu. Kalau ini sudah rumah tangga ya. Gitu. Karena ini masih kayak goncang-goncang
goncang-goncang masih bisa diperbaikinya ini. Nggak usah terlalu dijadikan sebagai isu besar ya. Dia lagi cuek, dia lagi sibuk ke pekerjaan, nggak usah. Gitu. Tapi kalau dia mau kondo sama kamu, bolehlah kamu pertimbangkan untuk lepasin dia. Suami yang tidak berfungsi, istri yang boros, ya nggak mikirin masa depan, bolehlah. Gitu ya, bolehlah kamu pertimbangkan untuk ngebubarin relationship ini. Gitu loh. Ya, di sana. Jadi balik lagi, tidak setujunya kamu dengan si dia akan nampak terlihat ya di minggu kedua bulan Agustus. Oke, dalam bacaan kita kali ini hadir energi Sagittarius, Leo, Aries. Berikut ada energi dari Gemini, ada energi dari Libra di sini. Kemudian ada energi dari Capricorn, energi dari Taurus, energi dari Virgo hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.